Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TV Asuransi. Bertemu lagi dengan saya, Edi Santoso, Wakil Pemimpin Redaksi Media Asuransi. Kali ini kita dalam program podcast TV Asuransi dan tamu saya adalah Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, Pak Erwin Nukman. Apa kabar Pak Erwin? Alhamdulillah baik. Ya. Sehat ya Pak? Alhamdulillah ya, sehat. Semangat ya. Siap. Alhamdulillah. Nah, Pak Erwin Nukman kali ini saya undang untuk berbicara mengenai bagaimana ke depan. Ini kan kalau kita bicara sekarang 2024 sudah pertengahan dan 2026 akhir itu harus spin off, harus selesai ya Pak Erwin ya. Nah, masih ada waktu 2,5 tahun memang. Tetapi proses itu kan tidak bisa seperti orang membalikkan telapak tangan. Proses spin off, apapun skema yang dipilih itu perlu waktu, perlu persiapan, dan semuanya itu kadang ada yang bisa 1 tahun selesai, 1,5 tahun selesai, bahkan 2 tahun. Nah, Pak Erwin orang yang tepat untuk berbicara itu. Pertama punya pengalaman sebagai pelaku, yang kedua beliau sekarang ada di asosiasi yang bisa meneropong persoalan persiapan spin off itu dari sisi yang lebih tinggi dan berjarak. Oke Pak Erwin, kalau kita bicara 2026 yang tinggal sebentar lagi, Bapak sekarang melihat persiapan spin off teman-teman yang masih unit syariah di asuransi jiwa maupun asuransi umum seperti apa Pak? Baik, pertama-tama barangkali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi dan Majalah Media Asuransi telah mengundang kami hadir di sini, dan mudah-mudahan apa yang tadi Pak Edi sampaikan tidak berlebihan ya Pak, dalam artian mudah-mudahan kami bisa menyampaikan, utamanya atas nama Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, bisa memberikan pencerahan bagi anggota kami yang memilih skema 1 maupun skema 2. Jadi kalau tadi pertanyaan Pak Edi bahwa sejauh mana kita bisa lihat, ini beragam nih Pak. Ini fix. Kita ada anggota kami yang yang akan menempuh kewajiban pemisahan unit syariah. Ini kan opsinya ada yang memilih opsi pertama, yaitu pendirian perusahaan asuransi syariah baru, atau yang akan melakukan pengalihan portofolio unit syariahnya kepada perusahaan asuransi syariah yang sudah mendapatkan izin. Jadi mungkin supaya gampang ya Pak, kita bilang unit syariah dan juga full fledged ya Pak, untuk menggampangkan aja. Jadi biar lebih memudahkan. Full fledged itu artinya perusahaan yang sudah beroperasi secara penuh. Nah, sejauh mana persiapannya? Beragam Pak, beragam. Kita juga dengar di media, ataupun mungkin juga kita tahu masing-masing perusahaan itu mungkin kalau kita mundur sudah mengirimkan rencana kerja pemisahan unit syariah, sudah melakukan revisi dan harus mendapatkan izin dari otoritas. Nah, apapun yang ditempuh itu tentu semuanya subject to approval daripada otoritas ya Pak. Nah, semisal perusahaan memilih opsi 1, itu sudah ada timeline-nya. Kapan selesainya, kapan mulai pendirian PT-nya, dan seterusnya. Perusahaan anggota ASI yang akan melakukan pengalihan portofolio juga sama. Itu juga sudah persetujuan dari OJK. Tahapan-tahapannya juga sudah ada timeline juga yang harus dipenuhi. Jadi kalau dibilang sejauh mana persiapan, kami meyakini seluruh anggota kami itu sudah mempersiapkan diri Pak. Karena bagaimanapun juga itu kan tetap harus diupdate dan dilaporkan ke regulator ya Pak, ke otoritas, karena itu nggak mungkin ibaratnya cuma one time menyerahkan dokumen lalu selesai. Nggak bisa. Panjang Pak tahapannya itu, baik opsi pertama maupun opsi kedua. Seperti itu Pak. Oh, untuk memudahkan ini juga ya Pak, barangkali kita bisa sepakati pengertian opsi 1 atau skema 1 itu adalah pendirian perusahaan asuransi syariah baru. Kalau yang opsi kedua itu adalah pengalihan portofolio unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah yang sudah beroperasi secara penuh. Jadi supaya gampang nanti kita bicara opsi 1 atau opsi 2 atau skema 1 dan skema 2. Seperti itu sih Pak. Ya Pak. Nah, Pak Erwin, Maret lalu nih kami kan wartawan ini sering tiap bulan ada jumpa pers meskipun secara virtual. Nah, salah satu pertanyaan kepada Kepala Eksekutif Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Pak Ogi adalah tentang tahun 2024 ini berapa yang siap spin off. Nah, waktu itu Pak Ogi beliau mengatakan bahwa ada 2 unit asuransi syariah yang dalam proses pengalihan portofolio bisnisnya di 2024 ini. Nah, tadi kan kita bicara skema 2 berarti ya Pak? Baik. Atau apa saja sih Pak kalau berdasar pengalaman Bapak nih, ya atas pengalaman Bapak, tahap-tahap untuk pengalihan itu? Oke. Silakan Pak. Jadi kalau kacamata sederhana itu sebenarnya opsi 1 itu tanda petik akan lebih ringan. Tanda petik ya Pak, tanda petik. Dibandingkan opsi kedua, karena ini harus ada kecocokan luar biasa. Chemistry-nya harus ketemu dulu, lalu cocok. Kita akan bicara ke opsi kedua, karena tadi ada 2 yang disebut akan melakukan pengalihan portofolio. Nah,
tahapan pertama adalah harus menemukan dulu calon penerima risiko, calon penerima portofolio unit syariah. Yang jadi akan dialihkan tadi iya, berarti misalkan gini ya, yang paling gampang mungkin ya, yang paling gampang nih kita ambil contoh misalkan reasuransi syariah karena cuma satu yang full fledged. Nah, ini biar gampang aja hitungan itu ya. Sementara ada 3 unit syariah lain. Nah, jadi di antara 3 unit syariah itu dia harus cocok nih dengan si satu full fledged. Nah, kalau asuransi umum mungkin ada 6, kalau jiwa ada 8, jadi itu mungkin akan lebih banyak gitu misalnya gitu. Tapi yang paling penting pertama ada cocok dulu nih. Pertama ini kami punya portofolio seperti ini, apakah perusahaan yang full fledged tadi itu sudah bersedia siap menerima atau tidak? Yang akan menjadi isu itu adalah pertama kecocokan tadi Pak. Tidak semua serta-merta punya risk appetite yang sama, tidak semua punya perhitungan aktuaris yang sama, tidak semua punya metode pencadangan yang sama, dan yang lebih penting adalah tidak semua mempunyai produk yang sama. Kalau kita mengundur sedikit ke POJK 23, di mana setiap produk itu kan diajukan ke OJK dan dapat izin. Iya, betul. Kalau kita bicara asuransi umum, mungkin tanda petik lebih mudah, karena asuransi umum itu produk-produknya utamanya di asuransi kendaraan bermotor maupun harta benda, itu kan sama semua Pak polisnya. Tarifnya juga ditentukan oleh OJK. Tetapi kalau di asuransi jiwa, ini akan lebih rumit lagi. Nah, variannya banyak, karena masing-masing perusahaan itu bisa, mungkin judulnya sama-sama whole life misalnya gitu, atau term life. Tetapi begitu di dalamnya, pengecualiannya bisa beda, jaminannya bisa beda, dan seterusnya. Artinya bisa berbeda-beda, Pak. Nah, kemudian yang mungkin lebih jelas perbedaannya adalah, contoh misalnya ada produk PAID, Pak. Tidak semua perusahaan yang full fledged tadi itu memiliki izin untuk PAID. Nah, ini jadi isu berikutnya gitu kan. Sementara sebagian besar yang mungkin sebagian besar yang akan dialihkan justru ada PAID. Dan di sisi lain tentu juga kami meyakini seluruh pelaku usaha, baik itu dari perusahaan asuransi yang memilih unit syariah, maupun kami di asosiasi maupun regulator, kita sepakat ini semua tujuan utamanya adalah perlindungan konsumen. Jangan sampai para pemegang polis ini merasa dirugikan. Niat baik yang ada di aturan spin-off ini jangan sampai menimbulkan antipati atau kontraproduktif. Bahwa ini kesannya kok mentang-mentang jadi spin-off kok saya malah kok jadi terbengkalai atau malah merasa dikorbankan. Atau dialihkan ke perusahaan yang mungkin bukan pilihannya dia. Ini tambah lagi tadi Pak. Isu berikutnya adalah ketika saya berjanji dengan si A, saya kenal rekodnya misalnya, mohon maaf mungkin sejak berapa ratus tahun yang lalu misalnya gitu, akan dialihkan ke perusahaan full fledged yang mungkin saya nggak kenal ini, atau mungkin perusahaan baru berdiri. Nah, ini isu berikutnya lagi, isu dari si pemegang polis tadi Pak. Ya, jadi selain tadi faktor kecocokan tadi, tambah lagi tadi dari nasabah. Misalkan gini lah, kalau kita atau Bapak misalnya gitu, biasanya berhubungan dengan si A misalnya gitu, dengan satu dan alasan bahwa harus ke B. Belum tentu cocok kan Pak? Betul. Nah, pilihannya kembali ke Bapak lagi nih. Apakah Bapak akan meneruskan dengan si B atau saya nggak mau deh, gitu kan? Jadi yang kita khawatirkan juga adalah jangan sampai dengan adanya kewajiban pemisahan unit syariah, apalagi opsi 2 tadi, nasabah-nasabah itu mundur Pak, atau membatalkan polisnya. Atau lebih parahnya lagi adalah ketika mereka akan mengajukan klaim atau meminta manfaat, ini terkendala karena unitnya sudah tidak sustain atau bagaimana gitu loh. Seperti itu sih Pak. Nah, kalau kembali lagi ke pertanyaan Pak Edi tadi ya, bahwa kita akan kalau di awal saya sampaikan bahwa sebenarnya lebih rumit ya Pak, lebih rumit karena itu tadi kecocokannya, kemudian tarif dan segala macam itu bisa jadi beda-beda. Di perusahaan A mungkin tarif saya misalkan tadinya di A itu mungkin ya Pak, misalnya katakanlah Rp1.000 misalnya gitu. Ternyata begitu dipindahin ke baru, hitungannya beda, 1.300. Wah, kan jadi nasabah merasa dirugikan. Atau misalnya returnnya, tadinya kalau katakanlah yang PAID tadi misalnya, saya misalnya misalkan ya Pak, komponnya itu misalnya bagi hasilnya misalnya dalam setahun itu misalnya kurang lebih misalkan ya 5%. Kalau ternyata di sini cuma 1%, bahkan jauh Pak. Nah, itu kan masa dirugikan, padahal timingnya mungkin kurang pas dengan iklim kondisi perekonomian seperti ini. Tapi itu kan orang kan jadi ini ada seakan-akan cocok loginya, wah ini gara-gara spin off gitu kan. Ini yang kita hindari sebenarnya Pak. Kita meyakini bahwa tujuan kita sama-sama baik, yaitu adalah utamanya adalah untuk perlindungan konsumen sih sebenarnya Pak Edi ya. Saya kira itu deh.
Itu sih Pak. Nah, Pak Erwin kan punya pengalaman nih dari sebelum ada di asosiasi, kan sebagai pelaku yang termasuk awal ya. Saya bilang generasi awal di industri asuransi syariah malah gitu. Saya sempat wawancara Bapak waktu beberapa tahun lalu itu, mungkin lebih dari 10 tahun lalu Bapak waktu itu memegang sebuah unit syariah. Ya. Pengalaman Bapak sebagai pelaku yang mempersiapkan unit syariah spin-off dan kemudian juga sekarang jadi semacam konsultan lah gitu ya, karena kan banyak juga pasti yang berkonsul dengan Bapak untuk persiapan sebelumnya. Itu kalau opsi 1 normal nih Pak, itu kira-kira makan waktu berapa lama prosesnya, dan opsi 2 seperti apa waktunya? Oke, baik. Ini sebenarnya kembali gini Pak, kalau kita baca di tatanan yang ada dari format yang disampaikan RKPU itu sebenarnya sudah tertata ya Pak, sudah ada. Artinya memang tidak bisa kita pungkiri kembali setiap langkah yang harus diambil baik opsi 1 maupun opsi 2 itu kembali ke regulator Pak. Ketika mau A approve, jalan ke B, langkah berikutnya stage gitu. Jadi ketika ada hambatan atau ada ketidaksesuaian atau dokumen yang nggak cocok atau mungkin katakanlah belum sesuai, maka mundur lagi, maka nyangkut semuanya Pak. Jadi misalnya sekarang udah tahap kedua, ya terpenuhi, lanjut tahap ketiga. Tahap ketiga ada belum terpenuhi, berarti itu diselesaikan dulu. Betul gitu, kira-kira gitu. Contoh misalnya gini lah, ini misalkan opsi 1 ya Pak, satu ya. Opsi 1 itu pendirian. Ini saya menyatakan itu tanda petik ya Pak. Tanda petik itu lebih mudah. Tapi memang tidak mudah juga gitu ya. Nah, yang pertama adalah perusahaan induk dalam ini konvensional itu kan dia punya unit syariah dan dia harus membuat sebuah cangkang shell company, perusahaan sebagai cangkang dulu Pak. Itu sebenarnya murah Pak, paling cuma berapalah ongkos notaris segala macam gitu ya, dengan modal ini segala macam. Nah, nama direksi dan segala macam itu kan semua bebas, siapapun bisa masuk ya Pak. Nah, tetapi untuk bisa menjalankan usaha baru masuk berikutnya Pak. Nah, key person-nya itu, pihak-pihak utama itu kan harus di fit and proper. Artinya harus terpenuhi semua persyaratan segala macam gitu dari A sampai Z-nya. Termasuk nanti masuk berikutnya adalah permodalan. Baru kita bicara ya Pak. Nah, tapi kalau hanya untuk sekedar memberikan PT, itu sebenarnya mudah dan murah sebenarnya Pak. Maka jangan heran kalau atau misalnya ada berita terakhir itu bahwa ada PT apa yang dilikuidasi. Itu sebenarnya cangkang aja lama gitu Pak. Itu cangkang gitu lama. Ya. Izin usaha belum ada gitu. Jadi belum ada gitu. Nah, satu persatu itu bahwa sebenarnya dari cangkang ini lalu baru mulai masuk ke pengajuan izin usaha. Izin usaha, izin produk. Ya, itu jadi satu paket lah kira-kira bangun semua. Nah, ketika nyangkut misalnya katakanlah pihak utama mulai dari PSP, pemegang saham pengendali. Kemudian yang kedua adalah kalau dia GV berarti kena aturan permodalan maksimum ya Pak. Nah, itu kena lagi. Nah, itu kan jadi perlu penyesuaian, harus nyari partner lokal dan seterusnya ya Pak. Nah, kemudian yang berikutnya itu tadi kedua ya. Yang ketiga itu adalah misalnya harus memenuhi Dewan Komisaris. Ya, Dewan Komisaris teratur berarti harus ganjil ya Pak dan seterusnya, dan harus ada komisaris independen juga. Kemudian setelah itu harus ada Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah ini kan ya kalau dari POJK-nya minimal 1, tetapi biasanya dari Dewan Syariah Nasional minimal 2. Ini Dewan Pengawas Syariahnya boleh diambil yang dari unitnya atau harus berbeda orang? Itu bisa sebenarnya. Ini atau udah ngambil dari yang lain lagi. Ini kembali ke preferensi. Termasuk dekomnya juga bebas. Artinya mau ngambil dari pinjam dari atas juga kan boleh. Karena sepanjang tidak lebih dari ketentuan. Ada batasan rangkap jabatan. Nah, kemudian setelah itu Dewan Komisaris PSP, Dewan Komisaris, kemudian Dewan Pengawas Syariah, baru masuk ke Dewan Direksi. Dewan Direksi kan berarti juga minimal 3 ya Pak. Artinya itu juga harus memenuhi kompetensi dan persyaratan-persyaratan seperti ya pengalaman kerja dan semacam. Termasuk sertifikasi manajemen risiko itu harus terpenuhi juga berarti. Kalau saat ini dengan POJK yang ada bukan cuma sekedar itu Pak. Apalagi dengan KK ini yang sudah keluar berarti harus memenuhi sertifikasi di industri perasuransian syariah. Termasuk Dewan Pengawas Syariah, termasuk Dewan Komisaris. Jadi akan ada lagi. Jadi walaupun sebenarnya belum ditetapkan ya Pak, tapi ini mungkin nanti di bahasan lain tentang LSP atau tentang kompetensi itu menjadi bahasan terpisah. Selain itu ada beberapa pihak lain yang juga menjadi pihak utama seperti internal auditor. Kemudian harus ada tenaga ahli. Kemudian harus ada aktuaris perusahaan.
dan lain-lain dan seterusnya. Terus sekretaris perusahaan juga wajib ya Pak, walaupun tidak di fit and proper, tapi artinya hitungan sederhana ini kurang lebih ya Pak, kurang lebih itu dibutuhkan setidak-tidaknya ada 12 sampai dengan 18 orang yang harus di-appoint khusus di perusahaan baru untuk diajukan ke OJK. Ketika pendirian pertama cangkang itu nggak perlu Pak, karena hanya satu direksi, satu komisaris cukup, karena PT biasa. Ya itu aja. Nggak perlu ada internal audit segala macam, nggak perlu. Nah, tetapi begitu mau diajukan maka di sini. Nah, di antara katakanlah 12 sampai 18 orang tersebut atau mungkin bisa lebih ya Pak, itu kan semua harus lulus fit and proper. Nah, itu biasanya ya apabila ada nyangkut satu, ini jadi masalah berikutnya nyangkut lagi semua. Ini jadi isu lagi. Sementara kita pahami pelaku usaha ataupun talent yang ada di industri asuransi syariah atau perasuransi syariah ini kan terbatas Pak. Terbatas. Sehingga kita juga nggak mau nanti orang-orang yang masuk juga ini yang seharusnya menjadi suatu harapan baru bagi para pelaku di asuransi syariah, ternyata malah talent-talent di luar yang masuk. Nah, kita hindari ya Pak. Artinya kita terbuka untuk semua talent-talent dari loan industri, dari masalah, tapi kan juga jangan sampai malah ini malah kok spin-off ini malah membawa ibaratnya tanda petik ya Pak, membunuh karir dari para pelaku usaha yang sudah berkeringat sejak awal lah kira-kira gitu ya. Nah ini asumsi kalau katakanlah semua itu bisa beres semua segala macam itu biasanya dibarengin dengan izin produk. Kalau dia punya cabang berarti dengan izin cabang. Nah, jadi bareng semua nih Pak, bareng semua supaya sekali one time. Artinya sekali nyangkut ada yang nyangkut semua Pak, izin produk nyangkut segala macam. Tapi memang kita tidak bisa pungkiri otoritas sudah memberikan beberapa relaksasi. Contoh misalnya izin-izin induk boleh dibawa. Tadi Bapak nanya DPS-nya boleh gak dari induk? Boleh saja. Komisarisnya boleh gak? Misalnya pegawai dari induk? Boleh saja Pak. Tapi kalau komisaris independen tentu terbatas harus luar. Tapi boleh gak komisaris independen dari induknya? Boleh saja gitu Pak. Boleh saja kalau mau gitu ya Pak. Nah, artinya kembali tadi kalau kita bicara secara normatif ya Pak, asumsinya itu mungkin seharusnya 3 bulan 4 bulan itu kelar semua Pak. Asumsi ya Pak, asumsi. Pada saat itu berarti izin usaha sudah keluar. Nah, dengan aturan OJK berarti 3 bulan dia harus jualan Pak. Nah, tapi sementara unit usaha tetap jalan nih Pak. Unit usaha tetap jalan. Jadi PT barunya sudah beroperasi, unit usaha udah jalan. Nah, dalam 3 bulan berarti sudah harus beroperasi. Ketika udah jalan, maka barulah mulai ini melakukan opsi, sebenarnya sama opsi 2 juga Pak, melakukan pengalihan cuma ini berarti satu induk ya Pak, satu induk. Jadi ketika ini sudah, tapi tetap kembali subject to approval dari otoritas. Jadi tapi akan lebih mudah karena ya satu ini ya Pak, ya satu kepemilikan lah, jadi ya udah, artinya nggak mungkin ini kesini nggak ditolak atau gimana, nggak mungkin karena awal udah sama itu kan. Ini kan hanya meneruskan bisnis. Nah kalau kita bicara ke opsi 2, kelihatannya di depan lebih mudah Pak. Kelihatannya. Karena apa? Karena si perusahaan asuransi yang mempunyai unit syariah itu hanya tinggal mengalihkan portofolionya ke perusahaan asuransi full fledged yang sudah berdiri, yang sudah mendapatkan izin Pak, kata-katanya sudah mendapatkan izin. Nah kembali tadi sudah sebutkan ada beberapa faktor-faktor gitu Pak. Kalau cocok Pak, ibaratnya kalau cocok, ya mohon maaf ya Pak, ini mungkin kayak jodoh ya Pak. Ini kalau datang ngelamar nggak cocok, orang tuanya nggak cocok, atau misalnya ada keluarga jauh yang bilang wah ini nggak cocok, nah bubar semua Pak. Nah jadi bukan cuma pelaku A dan B ini saja, ada pihak lain kan. Contohnya apa? Pihak A datang, ini ibaratnya datang ya. Ini kami punya portofolio, ini tolong diterima. Nah, dari sini bilang, loh kok hitungannya cuma segini, cadangannya kok begini. Maka ada pihak lain ya, dan berarti aktuaris perusahaan juga akan ada poin di sini kan. Coba dihitung ulang, aktuari ini bisa bertahan, saya hitungan kami segini. Benar, gitu nah ya. Ini kan kalau nggak cocok, ya sama kayak ini, kayak lamaran ya Pak. Kalau nggak cocok ya sudah bubar ya Pak. Nah kalau kita bicara ideal, ini sebenarnya kan simpel Pak. Mungkin perhitungan dan segala macam, valuasi dan segala macam, selesai, udah pindah, selesai Pak. Mungkin sebulan juga beres, harusnya subject to approval dari OJK. Saya ingin mundur sedikit Pak. Jadi ketika si unit ini ingin mengalihkan, itu harus lapor dulu. Kami ingin mengalihkan ke ini. Oh, indikatif, jadi siapa yang dituju pun itu harus disampaikan. Iya, kita indikatif dulu Pak. Oh, sorry, sama tadi ya Pak. Di yang satu pun juga sama. Kira-kira pemegang saham siapa aja juga sudah disampaikan gitu Pak. Indikatifnya gitu. Jadi kira-kira sama aja sih Pak. Kira-kira sama aja. Nah, ketika disampaikan bahwa kami ingin mengalihkan ke sini, OJK punya data yang lebih besar lagi. Misalkan, ternyata perusahaan ini sebenarnya nggak sehat nih. Nah, gitu. Bisa jadi disarankan atau tidak, atau tidak dianjurkan ke sini misalkan gitu Pak. Ya, jadi kalau ini kan di luar kita nggak tahu Pak. Kita orang luar di antara sekian yang ada
ya saya terpaksa atau tanda petik terpaksa ya ke sini misalnya gitu. Nah, kalau cocok itu sangat mudah, Pak, kalau cocok. Nah, kalau cocok ya, Pak. Nah, tapi yang jadi masalah belum tentu cocok. Nah, banyak faktor yang Bapak sebutkan di awal. Dan beberapa kali kita lihat di industri di lapangan, ada perusahaan yang sudah berusaha sejak mungkin 2 tahun, 3 tahun yang lalu, mungkin 2010-an juga udah mulai ya. 2010-an, 2020-an awal atau mungkin 2019 juga sudah mulai bersiap mengalihkan, tapi belum ketemu jodoh yang tepat. Sampai sekarang. Ada juga yang memilih dibiarin aja dah. Asuransi umum ada yang memilih seperti itu, Pak. Ya udahlah, portofolio mereka paling panjang mungkin 5 tahun, misalnya engineering ya sudah selesai. Atau mungkin kena bermotor, mungkin sudah selesai pembiayaannya, ya selesai dan seterusnya. Tapi bagi perusahaan-perusahaan yang punya polis-polis jangka panjang, ini bukan masalah yang sederhana, Pak. Ini jadi isu, maka mau nggak mau dia harus alihkan ke perusahaan asuransi syariah ya full fledged ya, Pak. Nah, seperti itu, Pak. Nah, kalau ini lebih riskan karena sejauh ini kelihatannya belum ada di industri ya, Pak, di yang saat ini kelihatan atau terdengar bahwa begitu tawarkan langsung cocok. Nah, belum dengar. Jadi kelihatannya kalaupun ada mungkin ada pertimbangan lain ya, Pak, mungkin ya segala macam lah seperti itu sih, Pak. Itu yang seperti itu sih. Jadi kembali, Pak, gampang-gampang susah yang kedua ya, Pak. Kalau memang jodohnya pas cocok selesai, Pak, nggak lama itu. Nah, Pak Erwin, itu kan tadi fast track ya, semuanya persyaratan ya, Pak. Semuanya smooth gitu kan. Paribus itu ya, Pak. Ceteris paribus. Nah, ya. Dari pengalaman Pak Erwin baik waktu itu maupun beberapa tahun belakangan yang tanda petik mendampingi gitu ya. Baik. Diajak konsultasi segala macam, ini rata-rata perlu waktu berapa, Pak, yang opsi 1 maupun opsi 2 ini, Pak? Oke, baik. Ini ada pengalaman 2016 itu ada 4 perusahaan asuransi umum, asuransi jiwa dan juga reasuransi yang melakukan spin-off. Opsi 1, Pak. Opsi 1, 2016 ya? 2016. Tapi setelah itu kosong, Pak. Jadi ketika ada yang menyatakan bahwa kamilah spin-off pertama, enggak juga. Tadi pertama kali kita bisa sebut di bulan Mei 2016 sudah ada hasil pertama kali. Dilanjutkan bulan Juni, lalu Oktober dan seterusnya gitu ya, Pak. Jadi itu 2016 itu 4 perusahaan. Dari kita lihat dari 4 perusahaan tersebut, kita ambil contoh ya, Pak. Ada yang sehari jadi, Pak. Ya, perusahaan reasuransi. Ya, karena mungkin lebih mudah karena seeding ya, Pak, yang diurusin. Jadi tidak ada saya agak terlewat. Saya mundur sedikit ya, Pak. Di opsi pertama maupun opsi kedua itu ada kewajiban untuk melakukan pengumuman. Secara terbuka. Kalau dari aturan awalnya adalah semua pemegang polis wajib diberitahu. Sehingga harus bersurat, dan ini masih jadi isu ya, Pak. Apakah cukup konfirmasi terbalik atau harus mendapatkan konfirmasi positif, atau cukup dengan surat di surat kabar pengumuman, misalnya 3 hari berturut-turut atau 3 bulan berturut-turut dan seterusnya gitu. Tapi intinya adalah bahwa harus ada pemberitahuan dan persetujuan bahwa akan dialihkan, baik dari opsi 1 maupun opsi 2. Opsi 1 mungkin lebih mudah ya, Pak, karena mohon maaf ya, Pak, biasanya PT XYZ akan pindah ke PT XYZ Syariah. Oke lah, cuma nambah syariah doang, selesai gitu, Pak. Toh, selama ini mereka juga di unit syariah. Yang akan lebih berat adalah ketika ini akan mengalihkan opsi 2. Dan agak sulit ya, Pak, mengumumkan perusahaan DEF mengalihkan ke perusahaan XYZ Syariah. Secara reputasi ini kan mengganggu, Pak. Ini kenapa nih perusahaan ini kok dialihkan, Pak? Kan nggak bagus ya, Pak, buat industri. Jadi makanya saya bilang opsi kedua ini juga akan terdampak reputasinya. Makanya ini saya bilang opsi kedua ini sebenarnya tidak menjadi mudah. Karena kalau orang melihat ini perusahaan kenapa sih kok dia ibaratnya likuidasi, Pak, ditutup. Dan dia harus mengumumkan nanti unit syariahnya ditutup. Ini kan bisa jadi negatif campaign atau mungkin jadi ya mudah-mudahan tidak jadi black campaign ya, Pak. Mudah-mudahan tidak jadi black campaign, tapi artinya kan orang secara umum ini kenapa ditutup gitu ya? Kan aneh gitu kan, kenapa sih perusahaan besar ini ditutup? Kan orang cuma tahu itu doang, ditutupnya doang kata-katanya itu. Kan harus pengumuman gitu, Pak, ditutup. Atau sebelum ditutup dialihkan. Ini kenapa nih? Perusahaan besar mengalihkan ke perusahaan yang kecil. Nah, kan jadi pertanyaan. Saya ingin menjawabkan gini, Pak. Kalau sekarang mungkin sudah semakin banyak ya perusahaan yang sudah spin off dengan opsi 1. Sebelumnya itu kan boleh kita katakan bahwa
Perusahaan-perusahaan yang sudah full fledged itu tanda petik relatif adalah ada di tier bawah ya Pak, yang ekuitasnya terbatas. Sementara kita lihat ada besar-besar, unit syariahnya juga besar, tapi justru karena mereka tidak melanjutkan, mengalihkan ke yang lebih kecil. Ini kan jadi pertanyaan sebagai misalnya saya kembali ke Bapak lah, misalnya Bapak tadi misalnya naik ibaratnya double decker pesawat Pak. Lalu tiba-tiba wah ini karena kami tidak lagi menjalani rute, Bapak pindah ke ATR, baling-baling, Pak. Wah, ini kan juga Bapak akan milih. Nggak usah lah, saya udah mendingan, ibaratnya pilihannya ada di Bapak kan, Pak? Iya. Apakah saya nyari, maskapai lain, atau saya refund, atau whatever lah, apapun gitu, segala macam gitu. Atau saya nggak jadi jalan sama sekali, ya bisa gitu kan. Nah, itu kan. Ya, kayak gitu, Pak. Jadi, tapi kembali lagi, kalau kita lihat, ketika, durasinya, yang satu bisa cepat, karena reasuransi ya Pak, dan itu sependek pengetahuan saya yang tanda tangan itu adalah ada 3 lembaga setara kementerian waktu itu yang tanda tangan sehingga beres semua tanpa ada isu-isu yang banyak lah gitu karena portofolio jadi pindah udah selesai lah gitu ya. Saya bicara setelah hari ini biar hiperbolik ya Pak. hiperbolik gitu. Tetapi 3 yang lain Pak, 3 yang lain itu beda. Ada yang selesai dalam 2 tahun, ada yang kalau nggak salah sampai 4 tahun, Pak. Memang kembali nih, termasuk sampai sekarang ada yang belum kelar untuk pengalihan harta kekayaannya, pencatatan-pencatatannya. Dulu kan mungkin pada saat ini kan namanya gini, ini kan kayak lembaga pernikahan, Pak. Ketika orang tua punya anak, misalnya putrinya ya, Pak, putrinya gitu, lalu dilamar oleh orang. Nah, ini oke lah, ya pisah rumah. Tergantung orang tua kepada anaknya itu. Ini saya hibahkan lah semua mobil, rumah segala macam yang biasa ditinggalin, ya udah silakan bawa gitu atau silakan pakai gitu. Tapi nggak semua kayak gitu kan Pak. Ada yang mungkin ya sudah kalau kamu independen udah lepas semua. Ada juga kayak gitu. Atau di sisi lain tadi ada orang tua yang mau ngasih ke anaknya, tapi ternyata aset orang tuanya bermasalah. Nah, kan panjang jadi urusan di sini, Pak. Di sini dianggap tidak tercatat, di sini tidak tercatat juga. Nah, ini jadi masalah berikutnya, Pak. Jadi kembalilah ini isu-isu seperti ini real ada di lapangan dan mudah-mudahan tidak mengganggu atau tidak menjadi presiden yang buruk buat industri sih sebenarnya, Pak. Oke, Pak Erwin, saya sekarang akan coba kita berbicara lebih banyak di opsi 2. Oke, baik. Karena itu tanda petik tadi seperti Bapak ini lebih kelihatannya gampang tapi ini lebih susah sebenarnya. Nah, Pak Erwin, beberapa tahun lalu itu istilahnya gini. Sebelum kalau kita bicara mungkin sebelum 2016 lah ya misalnya gitu. Jadi ketika ada perusahaan mau mengalihkan portofolionya karena dia nggak berencana tidak melanjutkan, maka seakan-akan saya nih, tolong dong hargai portofolio. Jadi saya menjual portofolio gitu kan. Tapi belakangan ini dalam tanda petik entah karena kecocokan yang tidak sesuai dengan mungkin produk atau apa, seakan-akan nah kalau saya terima portofolio saya bukan membeli ke Anda yang justru membayar ke saya. Jadi orang yang ditawarkan untuk menerima portofolio justru sekarang meminta bayar itu ya. Apakah muncul itu Pak? Ini sebuah ironi ya Pak bahwa ketika mungkin kalau mundur sedikit mungkin sekitar 1400-1500 tahun yang lalu itu Sayyidina Umar bin Khattab pernah menyatakan kalau mau bermuamalah, kalau mau masuk ke pasarku belajar dulu ilmunya gitu. Kelihatannya beberapa para pelaku ataupun mungkin dengan keterbatasan dan juga mungkin pressure yang lain itu menganggap bahwa ketika unit syariah itu adalah aset milik perusahaan. Itu kesalahan paling fatal, kesalahan paling utama yang berujung sampai sekarang. Asumsi mereka, daripada saya bikin perusahaan baru modalnya sekian, itu pun dulu salah. Beberapa menyatakan, aset saya sekarang misalnya saat ini ya, aset saya 200 miliar, saya mesti keluar cash money lagi 100 miliar. Padahal dengan aturan itu tidak perlu ekuitas yang diperlukan gitu kan. Nah, ini kesalahan yang cukup fatal yang mungkin akan berimbas sampai sekarang gitu ya. Nah, ketika dia merasa unit syariah itu milik saya, diakui sebagai miliknya. Padahal ilmu dasar dari muamalah yang kita pelajari dan semua secara best practice sedunia pun yang namanya pengelolaan unit syariah dalam ini kita bicara dana tabaru ya Pak, dana risiko itu bukan milik perusahaan. Sehingga ketika ini harus dialihkan, ya maka ini dititipkan ke orang lain. Jadi titipan Pak. Jadi titipan. Saya mau ngambil contoh paling sederhana mungkin gini Pak. Kalau mohon maaf ya misalnya kalau kita lagi sholat Jumat lah.
Ketika kita mau titipin alas kaki kita ke ya misalnya bapak-bapak di tempat itu, Pak, saya minta tolong ya Pak, saya titip sepatu saya. Walaupun gini bukan berarti bayar ya Pak, tapi contohnya misalnya ini saya bayar 5.000 gitu ya. Ternyata si bapak itu nerima, lalu ternyata begitu dilihat, wah ini kotaknya penuh semua, habis nih. Nah, di mana lagi taruh ya? Nah di depan sana ada anak kecil yang biasa, anak kecil yang di jalannya ini ya, misalnya nih ya, cil sini cil, nih saya titip sepatu dong. Nih kamu saya kasih 2.000. Nah, ketika orang mendapatkan amanah, dia mendapatkan di depan ada ujur namanya Pak. Perusahaan asuransi syariah itu mendapatkan ujur di awal. Mau berapapun besarnya, kita sebutnya X. Ketika dia harus mengalihkan lagi risiko tersebut, maka dia harus mengeluarkan X persen lah dari X itu dari tadi. Ini sebenarnya hal yang sama seperti reasuransi, Pak. Reasuransi syariah dengan reasuransi konvensional berbalik, Pak. Reasuransi konvensional itu dapat RICOM, Reinsurance Commission, sehingga orang banyak reaskan karena dia akan mendapatkan RICOM. Di syariah, ketika perusahaan asuransi syariah mereaskan, dia harus mengeluarkan fee kepada perusahaan reasuransi syariah. Karena apa? Karena dia menitipkan risiko ke perusahaan reasuransi syariah. Bapak tolong kelola, ini saya kasih upah. Ketika ia akan memindahkan portofolio sebagaimana opsi 2, hal yang sama Pak. Dan kelihatannya para pelaku, teman-teman, baik di level operasional, di level manajerial, maupun sampai ke pemegang saham, ini agak salah kaprah Pak kami bilang. Kami bilang agak salah kaprah. Sempat pernah diluruskan karena pernah ada asosiasi lain itu mengundang kami, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia untuk menjelaskan. Karena sebagian besar itu lapor ke induknya, nanti kita jual, kita dapat uang. Nah, ini kesalahan fatal nomor 1 Pak. Dana tabaruk itu tidak boleh diperjualbelikan. Dan itu sudah diperkuat dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Jadi sudah ada fatwanya. Walaupun fatwa ini belum mengikat karena belum ada, tetapi insya Allah mudah-mudahan dari masukan-masukan yang sudah ada, mudah-mudahan regulator itu akan menempatkan itu, apalagi di undang-undang PPSK, kan sudah disebutkan bahwa semua fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, termasuk Dewan Syariah Nasional, itu harus dikuatkan melalui POJK. Jadi tinggal nanti POJK-nya itu akan pertegas bahwa yang namanya ketika orang melakukan opsi 2 itu tidak boleh ada jual beli. Tidak boleh jual beli. Yang ada justru yang akan menitipkan lah harus bayar Pak. Dulu penitipan lah ya. Dulu ya itu ya tadi kenapa dulu sempat ada yang jadi itu karena si penerima portofolio itu bayar. Nah, ini kan jadi kebalik nih Pak. Ini kebalik itu. Pertama sebenarnya akadnya itu tidak boleh diperjualbelikan karena data baru itu bukan untuk diperjualbelikan. Dan yang kedua adalah kebalik. Seharusnya dia mendapatkan biaya pengelolaan, ini malah dia bayar gitu. Ini jadi kesannya jadi yang lebih parah sebenarnya gini Pak. Ketika bicara akad tabaruk itu kan akadnya akad hibah gitu. Seharusnya itu kan adalah non transaksional, non komersil. Ya. Begitu itu dijualbelikan, artinya akadnya jadi berubah. Ini bahaya nih. Itu yang maka mudah-mudahan sekarang dengan tadi yang Pak Edi sampaikan sudah mulai kembali lurus. Nah, tinggal bagaimana manajemen, bagaimana teman-teman operasional menjelaskan kepada manajemen dan bagaimana dia menjelaskan kepada pemegang sahamnya bahwa yang dulu disampaikan itu ternyata tidak benar gitu. Justru yang dulu dianggap praktek yang benar itu salah sebenarnya. Itu persepsinya mungkin agak salah ketika dia menganggap ini adalah seperti bisnis konvensional Pak. Di konvensional itu kenapa? Ketika ada pengalihan memang seperti itu. Karena tanda petik akadnya jual beli ya Pak. Nah kalau di syariah ini kan bukan akad jual beli. Ini yang satu yang pokok, yang paling pokok, paling mendasar yang membuat kenapa di syariah itu tidak boleh dianggap sebagai jual beli. Karena kalau dianggap jual beli maka yang namanya goror, maisir dan riba masuk semua Pak. Jadi sia-sia semua yang sudah pondasi-pondasi yang sudah kita susun dari sejak tahun 1994 yang ada di Indonesia diperkuat dengan fatwa 2001, sia-sia semua jadinya Pak. Jadi artinya justru praktek yang benar tidak melanggar aturan syariah adalah orang yang mengalihkan portofolionya itu dia membayarkan sejumlah biaya kepada yang menerima portofolio itu. Betul. Karena dia sebenarnya menitipkan risiko. Betul. Karena risikonya itu kan belum selesai ya Pak. Betul. Artinya apa? Selama jaminan masih berlaku. Selama jaminan masih berlaku, maka dia perlu Nah ini kembali. Kenapa tadi hitung-hitungan bisa nggak cocok Pak? Contoh misalnya siapa si A, si Fulan, dia mau mengalihkan ke perusahaan full fledged B. Nih saya titipin nih risiko saya, ya. Pertama dari sisi pencadangan klaimnya belum tentu cocok Pak. Kemudian yang kedua, ini cadangan ujroh saya sekian. Wah, di perusahaan B bilang, nggak bisa, di saya nggak bisa. Kami perusahaan full fledged biaya lebih besar. Nah,
itu yang semakin membuat opsi kedua ini semakin sulit untuk cocok, Pak. Ya. Apalagi kalau perusahaan A itu masih kekeh, nggak bisa, ini punya saya jual ke Anda mesti beli. Wah, nggak. Ini bisa jadi never ending story nih, Pak. Ya kayak gitu kan. Nah, ini makanya kenapa kami berharap regulasi tersebut segera keluar. Karena kalau fatwa biasanya orang ya nice to have, Pak, cuma bahkan beberapa pun belum tahu isi fatwa tersebut. Maka kemarin kami di asosiasi kami edarkan kembali untuk mengingatkan. Mengingatkan di beberapa kesempatan kami ingatkan ini bukan jual beli. Ya tapi kembali ya Pak, hukumnya belum ada ya, kita tunggu lagi gitu seperti itu sih. Tapi kami mengingatkan di asosiasi, kami punya tugas untuk mengingatkan aturan yang benar ada seperti itu. Jadi itu mestinya OJK mengeluarkan entah itu SOJK atau POJK atau apapun namanya, untuk menguatkan. Sebenarnya tinggal copy paste, Pak. Karena kalau kita baca di Undang-Undang PPSK adalah bahwa semua fatwa itu dipertegas atau dikuatkan dengan peraturan atau hukum positifnya, yaitu dalam bentuk POJK, Pak. Seperti itu. Nah, Pak Erwin, sekarang kan kembali lagi ya, RKPUS sudah diserahkan dan tadi Bapak juga semua detail timelinenya sudah ada gitu kan. Nah, sekarang tahun ini kan ada 2 nih yang akan mengalihkan portofolionya. Kemarin sih sudah sempat tanya ke Pak Oki ya, Kepala Eksekutif, bahwa penyelesaiannya memang tahun ini, tapi mungkin ada yang selesainya di semester 1 tahun depan, ada semester 2, tapi semua proses harus berjalan sesuai dengan waktunya. Nah, ini berandai-andai Pak, skenario terburuk kalau misalnya ada yang sampai tenggat waktunya yang ditetapkan itu nggak selesai. Asosiasi apakah ada semacam usulan gitu Pak? Bagaimana untuk supaya jalan keluarnya gitu? Baik, ini memang ada beberapa aspirasi ya Pak, aspirasi yang kami tangkap dari anggota. Ini kan nomor 1 kembali, tujuan utama kita adalah jangan sampai merugikan konsumen, nomor 1. Yang kedua, jangan sampai kondisi ini merugikan industri yang lebih besar lagi. Itu tadi kembali, jangan sampai gara-gara wah ini susah banget ya spin off lalu industri kita jadi jelek semua gitu Pak. Nah, ini dari situ ada beberapa usulan. Yang pertama adalah mungkin kita perlu keterlibatan tangan dari pemerintah untuk membuat semacam ya Pak, semacam lembaga. Mungkin kalau kami mencontoh atau kita contoh di bank itu kalau terjadi apa-apa, LPS ngambil alih ya Pak. Portofolio ditarik semua masuk LPS. Kan gitu ya Pak. Nasabah bank itu yang bermasalah semua tarik ke LPS. Itu kira-kira harapan kami, mudah-mudahan itu bisa terjadi. Walaupun kayaknya kan sulit saat ini ya Pak. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau memang tidak bisa, maka tanda petik OJK bisa tanda petik ya Pak, tanda petik ya. Dengan kuasa yang diberikan undang-undang PPSK, OJK kan bisa tanda petik memaksa, tanda petik kata-katanya memaksa peleburan atau penggabungan Pak. Artinya bisa saja si A ini dimatchingkan tanda petik ya Pak, OJK sebagai matchmaker ke sini ya, tolong jalanin. Atau kalau enggak ke sini dialihkan pisah. Mana yang cocok sini ya ke B, ke C, ke D, teruskan bisa kan sebuah perusahaan asuransi itu kan bukan cuma satu usahanya Pak. Karena si tadi masing-masing beda-beda Pak. Si B misalnya saya ambil contoh mungkin di asuransi umum ya paling gampang ya Pak. Yang satu sukanya kendaraan bermotor, saya ambil kendaraan bermotornya. Kendaraan bermotor aja. Ya, yang satu saya sukanya marine hull, ambil marine hull-nya. Kalau dia melekat dari A harus ke B, nggak selesai Pak. Karena si yang B ini nggak punya marine misalnya. Ya, misalnya gitu, nggak punya produk marine, susah lagi jadi masalah gitu kan Pak. Nah, kemudian atau yang ketiga, regulator atau pemerintah bisa memaksa adanya perusahaan-perusahaan digabung Pak. Apalagi kalau memang ada yang BUMN atau anak usaha BUMN bisa saja digabungkan untuk menampung portofolio ini Pak. Tanda petik ini jadi misi sosial lah kira-kira gitu ya. Karena kalau nggak ada yang mau ya nggak selesai gitu kan Pak. Itu ya. Walaupun sebenarnya saat ini kita belum lihat ada anak usaha BUMN yang langsung ya Pak. Anak usaha BUMN yang bentuknya PT ya belum ada gitu ya. Jadi belum ada. Jadi ini isu berikutnya lagi. Tapi artinya saya kira ya karena kalau kita kembali ke Pancasila pertama kan negara wajib hadir untuk memberikan jaminan bahwa seluruh warganya itu bisa menjalankan sesuai keyakinannya lah kira-kira gitu ya. Ya artinya ya harus ada opsi gitu, harus ada opsi. Jangan sampai ini orang malah mundur. Udah ini syariah repot banget ya, ribet banget. Ya udahlah, batalin polis semua, tarik semua. Itu kan jadi negatif Pak. Usaha spin off yang niatnya baik, yang tulus untuk pemurnian, ini malah jadi antitesis gitu kan ya seperti itu. Nah, ini itu opsi yang ini. Yang ketiga ya, kalau memang sangat terpaksa ya ada juga masukan, ada aspirasi, ya sudah dibatalkan. Atau polisinya dibatalkan, dikembalikan sesuai dengan haknya, dengan tidak mengurangi hak dari si
pemegang polis. Tetapi memang kita juga perlu wanti-wanti dengan catatan bahwa yang bersangkutan jangan sampai ini dilakukan oleh oknum. Ya udah didorong aja, udah batalin aja, nanti pindah ke konven. Nah ini selesai, kita nggak enak gitu Pak. Jangan gitu. Masing-masing sudah ada piring, udah ada rezekinya masing-masing, ya sudah kita jalani seperti itu. Gitu sih Pak. Ada beberapa tiga masukan atau tiga tempat masukan tadi yang sempat kami tampung dari anggota ya Pak. Dan kita sampaikan semuanya gitu. Sudah sampai ke OJK, kita semuanya seperti itu. Bagaimana opsi selanjutnya atau apa yang diputuskan, ya itu kita kembalikan lah gitu. Tetapi intinya adalah bahwa kalau kita kembali ke POJK 11 itu kan memang dipertegas bahwa unit syariah itu tidak ada lagi setelah 31 Desember 2026. Itu isi POJK ya Pak? Isi POJK itu seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan batas waktu tersebut ibaratnya kalau ini kan sudah di-extend nih Pak. Ini udah perpanjangan waktu nih Pak. Iya, kan dari 2014 sudah ada 10 tahun 2024 sudah diperpanjang waktu. Ya, artinya ya tidak ada lagi ya paling adu penalti gitu kan. Oke, Pak Erwin, pertanyaan terakhir dari saya ini kan awal bulan Juli Pak KE, Pak Ogi dalam jawabannya secara tertulis atas pertanyaan kami menyampaikan bahwa jika sampai batas akhir waktu yang ditetapkan pengalihan portofolio tidak terlaksana apapun sebabnya, maka OJK mungkin tanda petik ya menyarankan untuk stop, kemudian izin usaha dikembalikan dan harus menyelesaikan kewajibannya kepada pemegang polis. Nah, menurut Pak Erwin penyelesaiannya seperti apa yang bisa dilakukan Pak? Nah itu tadi Pak, ini kan last resort, opsi terakhir. Ini kan opsi terakhir Pak. Ini ini kan 2,5 tahun ini masih ada waktu. Jadi artinya kami meyakini bahwa regulator bekerja dengan baik untuk memantau ya Pak. Ini kira-kira tidak ada progresnya, karena saya yakin karena baik opsi 1, opsi 2, ini rekan-rekan atau para pelaku usaha di industri ini kan pakai konsultan Pak. Ini dari balik ke saya ada beberapa yang nanya konsultasi macam baik konsultan dalam negeri maupun luar negeri ya. Ini menanyakan nih gimana nih, cari siapa yang contoh segala macam gitu. Kami sebenarnya berusaha untuk itu tadi menjadi matchmaker, tapi kan masing-masing appetite beda-beda Pak, tidak bisa kita paksakan. Nah, mungkin kalau dengan tangan regulator mungkin lebih mudah. Mungkin ya Pak, mungkin. Nah, kalau tadi memang sangat terakhir sampai dengan detik terakhir bakar mungkin istilahnya sampai stoppage time ya Pak, udah injury time, peluit belum bunyi juga, ya ibaratnya wasit itu udah wasit di jam, udah lihat di jam segala macam, tapi belum dibunyiin juga, ya mungkin mau nggak mau itu Pak tadi Pak. Sudden death istilahnya Pak, sudden death clause gitu ya, artinya ya sudah, suka tidak mau, opsi terakhir kalau memang semua opsi dijalankan tidak bisa, ya mau nggak mau yang paling visible mungkin itu Pak, ya itu semua hak dan kewajiban harus dibereskan, portofolio dari unit syariah itu harus bersih ya. Nah, pertanyaan berikutnya Pak, ini ada beberapa yang sudah portofolionya itu sudah bersih, dana tahap barunya tersisa. Nah Dewan Syariah Nasional juga bisa memberikan ibaratnya semacam kayak panduan. Itu memang seidealnya itu pertama itu bukan milik perusahaan. Pertama itu belum milik perusahaan. Apakah itu milik si pemegang polis yang lama-lama mungkin sudah tidak bisa lagi dibagikan karena sudah lewat dan data juga sudah hilang atau mungkin juga sudah lapse sekian jauh. Mungkin opsi terbaik adalah tentu disalurkan, dan yang pasti itu kan kalau dari Fatwa 123 dari Dewan Syariah Nasional itu adalah dana yang tidak dapat diakui sebagai kekayaan. Artinya itu bukan milik perusahaan. Yang paling baik ya sudah disalurkan dalam bentuk donasi Pak. Mau bentuknya itu penguatan atau mungkin ya Pak dihibahkan sebagai modal baru mungkin, atau mungkin bangun masjid, atau mungkin bangun sekolah asuransi syariah, apapun, atau bikin buku asuransi syariah, itu kan akan sangat lebih bermanfaat gitu Pak. Dan untuk itu perlu dari OJK bahwa dana taburnya nanti apa saja opsinya itu, atau kalau itu kayaknya belum sampai ke sana sih Pak, karena itu lebih ke panduan daripada Dewan Syariah Nasional ya, tapi mungkin kalau memang nanti pun diatur, karena memang kalau di aturan POJK 72 masih berlaku, dana tabar itu hanya terbatas 4 Pak boleh digunakan. Bayar manfaat, refund kalau ada, kemudian biaya reasuransi, kemudian satu lagi adalah dana pengelolaan kalau ada untuk itu ya Pak. Hanya itu saja, jadi terbatas. Kalau untuk dana sosial nggak ada di sini Pak. Di situ, Nah ini perlu ada sedikit revisi nantinya nih, atau mungkin kembali diskresi dari OJK. Ini kami mau salurkan ke sini. Ya dengan mengacu kepada fatwa ya Pak, ya, itu ya mungkin bisa saja Pak, mungkin atau mungkin dari kacamata OJK
Ini mungkin misalnya misalkan kita sebut misalnya 10 misalnya dengan dana baru yang surplus, mungkin dana dikumpulin, lumayan nih, bisa jadi perusahaan modal asuransi syariah baru, bisa jadi, kan? Bisa jadi Pak, ini kan data barunya mungkin ini ya, sudah kenapa enggak? Mungkin ya, saya nggak tahu bagaimana ininya, tapi ini andai-andai positif atau bukannya mimpi di siang bolong, itu bisa saja terjadi Pak. Atau mungkin bisa saja kerjasama dengan kelembagaan lain, misalnya dalam hal ini mungkin Kementerian Agama ya, di mana memiliki IAIN atau UIN, karena ada beberapa kampus jurusan asuransi syariah di Indonesia. Kita dengar satu lagi baru tutup kemarin. Itu kan disayangkan gitu ya. Yang disayangkan itu adalah tutup itu bukan kenapa-napa, tapi semata-mata tidak bisa mendatangkan dosen praktisi. Karena ada di Kalimantan. Kalau yang ada di Sumatera, kota besar, aman. Yang satu lagi ada di Banten ya, Provinsi Banten, itu bisa aman. Orang di Jakarta masih nyampe gitu. Nah, ataupun di Banten pun masih banyak gitu ya. Nah, tapi ketika di Kalimantan untuk mendatangkan dosen praktisi ini agak sulit. Nah, peminatannya pun juga masyarakat di sana untuk asuransi aja masih minim, apalagi asuransi syariah. Jadi kalau memang itu dikembangkan untuk mendukung sana, siapa yang mau sekolah di sana, beasiswa semacam, termasuk kasih grant, kasih segala macam, itu saya kira itu sangat bermanfaat karena itu akan terjadi multiplying effect gitu. Multiplier effect yang ketika yang bersangkutan masuk ke sana dengan dia dapat biaya, mereka fokus hanya untuk belajar, dibiayain, hasilnya kan bisa balik ke kerja untuk ke industri yang akan butuh waktu 2,5 tahun lagi, butuh banyak kan? Ya seperti itu sih. Oke Pak Erwin, banyak hal yang istilahnya perintilan-perintilan yang kalau kita kejar nanti, ini mungkin durasinya akan 2 hari 2 malam. Jadi beberapa hal tadi. Saya ingin menggambarkan gini Pak. Kalau seseorang itu benar atau perusahaan itu benar-benar bikin rencana kerja pemisahan syariah yang detail dengan timeline yang clear, itu kurang lebih ya, itu antara 80 sampai 120 halaman kurang lebih Pak. 4. Dan timeline-nya itu biasanya 0 kali 4 biasanya Pak. Kalau beneran gitu. Kalau dipajang satu ini nggak cukup sebenarnya Pak kalau detail. Jadi rangkaian dan segala macam ini ya, timeline dan segala macam. Kalau itu benar-benar dijalankan dengan baik, itu sebenarnya itu tinggal ibaratnya pengawas pun tinggal checklist saja. Udah sampai tanggal segini, udah sampai sini belum panggil atau gitu Pak, gitu sebenarnya. Atau konfirmasi lah. Jangan dipanggil dikit-dikit diklarifikasi ini udah benar atau belum. Tapi perusahaan-perusahaan yang seadanya dan kami sayangkan juga bisa lolos gitu loh Pak. Ada yang sangat minim, yang mungkin hanya cuma beberapa lembar disetujui. Tapi memang direvisi nggak kena, jadi harus diperbaiki gitu. Tapi artinya pernah gitu ya, banyaklah kisah-kisah seperti itu Pak. Bahkan ada satu perusahaan dulu ketika harus menyampaikan RKPU, sudah milih dua-duanya. Kami akan menjalankan pendirian dan kami akan melakukan pengalihan. Nggak bisa, dibalikin oleh OJK, suruh rups lagi untuk menentukan yang mana gitu. Jadi memang beragam ya? Beragam. Dinamikanya luar biasa, Pak. Luar biasa dinamikanya seperti apa. Itu pun kami di asosiasi sempat bantu dalam bentuk itu ya tadi ya. Format itu kami susun bersama dengan OJK. Semacam template ya? Template. Jadi sama semua. Dan itu waktu itu workshop itu benar-benar workshop di mana hampir semua perwakilan industri ikut. Gimana nih masukannya seperti apa, formatnya akhirnya sepakat. Dan itulah yang jadi di format 28 yang ada di RKPWS itu, Pak. Sebenarnya masih berlaku, alhamdulillah legasinya masih ada, Pak. Masih ada ya, Pak. Baik Pak Erwin, untuk beberapa subtema yang menarik juga, mungkin kita akan ketemu lagi, bicara lagi. Terima kasih Pak Erwin. Sama-sama Pak, sama-sama. Jadi sahabat TV Asuransi, memang kalau bicara tentang asuransi syariah dengan Pak Erwin Nukman, itu nggak ada habisnya, karena beliau berapa puluh tahun ya Pak? Enggak segitu, belum lah, masih junior. Jadi Pak Erwin ini dari ilmunya, dari sebagai praktisinya, dan sekarang tadi saya bicara helikopter view itu, beliau menguasai semuanya. Nah, makanya saya berharap nanti lain kesempatan kita akan berbicara lagi tentang asuransi syariah ini dengan subtema yang mungkin akan sedikit berbeda, tetapi menukik kedalaman lagi. Pak Erwin, sekali lagi terima kasih. Sama-sama Pak Edi. Sehat-sehat selalu Pak, dan Amin, kita berjuang bersama-sama untuk kemajuan asuransi syariah. Insyaallah Pak, ya Pak. Ya. Jadi sahabat TV Asuransi, itulah bincang-bincang saya dengan Pak Erwin Nukman, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, dan mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan yang disampaikan Pak Erwin tadi memberikan manfaat, memudahkan Anda sedikit memahami tentang betapa tidak sederhananya sebetulnya. Apakah opsi 1 maupun opsi 2 itu kalau mau cepat
bisa cepat, kalau mau lambat bisa lambat, dan mungkin juga sampai batas waktu mungkin ada yang nggak selesai. Tapi kita yakin nanti akan ada jalan keluar, dan yang penting Pak Erwin tidak merugikan nasabah dan citra industri asuransi syariah khususnya tetap baik di masa depan apapun opsi yang dipilih. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu lagi dalam program podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erwin terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.